Alright, geng. Balik lagi bareng Ega di sini Dan saya Dalang dari Hegemoni TV. Kita lagi di mana sih, Lang? Kita ada di Vox Populi Cianjur. Cianjur, Cikidang. Yang deket itu ya, Bojong Meron ya. Ya, dan stasiun Cianjur. Yep. Itu tentunya. Kita lagi ada di acara Struggle from 5.6 magnitude. betul. Ada apa aja sih, Lang, di situ? Iya, jadi ini acara tentang pameran karya, lapak donasi, workshop, sharing session, live musik juga, stand up comedy, dan yang terakhir ada sablon donasi yang dimana di sini juga menjual baju Yep. plus kaosnya. Ya. Dan Atau bisa sablon juga sendiri. Untuk yang datang ke acara ini, betul. yang pakai baju polos boleh disablon nanti di dalam. Boleh. Kalian bisa bawa apa aja ke sini? Yap. Kita buka charity juga buat di sini. Oke. Dan tentunya khususnya untuk penggalangan dana untuk yang terdampak. Ya, Right. dampak gempa di Cianjur. Kita bakal ada sharing season sama yang punya event di sini tentunya, dan check this out. Yap. And jangan kemana-mana ya, sabar. Alright, geng, balik lagi bareng Ega di sini. Dan saya Dalang juga. Masih di acaranya Struggle from 5.6 magnitude. Sekarang kita udah sama Mas Ezra Bidan dan Mas Saya Dani. Mas Dani. Silakan, Mas. Langsung aja kita aja. Langsung aja ya. Gimana, Mas? Boleh ceritain gak sih acara hari ini yang kalian konsep sekarang? 2 hari kan ya? BTW? 2 hari. 2 hari. Apakah beda rundown buat besok juga? Untuk hari ini sebenarnya kita teman-teman dari Bandung lebih ke mantik aja sih. Yep. Ternyata teman-teman di Cianjur bersolidaritas. Jadi kami pun di sini merasa tidak asing. Jadi terus dari beberapa orang-orang yang terlibat juga mungkin sebelumnya sudah terlibat juga gitu, dan udah kenal lah, dan itu jadi hal yang sangat positif lah. Jadi kita juga nggak canggung ya ketika tiba-tiba kita bikin acara di Cianjur gitu. Tentunya teman-teman di sini juga welcome gitu. Untuk acara sendiri mungkin intinya kita ngerespon bencana dari Cianjur sebulan ini, karena ya bencananya udah, tapi kan efeknya Masih ada. panjang gitu ya. Panjang. Dan untuk Cianjur ini adalah titik kedua setelah sebelumnya di hari Sabtu dan Minggu kemarin kita berkegiatan di Bandung dengan tema yang sama, dengan konsep yang sama, mungkin yang beda lebih ke banyak aktivasi di tempat. Kalau di sini, kalau kemarin di sana lebih ke lelang karya, terus eksebisi karya dari anak yang kami dari Rumah Bintang dan Solidaritas Sosial Bandung dampingi juga. Terus ada lapakan donasi, terus sablon donasi. Kalau di sini kan melibatkan teman-teman yang lebih banyak, mulai dari musisi, terus teman-teman stand up comedy maupun kolektif-kolektif lain. Mungkin selengkapnya bisa dijelaskan soalnya ini ketua pelaksana atau apa ya? mungkin ketua pelaksana di Cianjur. Itu sebenarnya ini tuh dadakan ya. Dadakan awalnya sih memang motifnya dari teman-teman SSB Solidaritas Sosial Bandung sama teman-teman Rumah Bintang. Kebetulan karena memang dari dulu kita terkoneksi ya. Jadi pas ada momen ini udah nggak canggung lagi. Nah, setelah sering berjalannya waktu, ya untungnya teman-teman juga antusias dengan konsep acaranya, terus isi acaranya dan lainnya. Antusiasnya juga ya bagus lah dari teman-teman musisi, stand up comedy,
terus dari teman-teman komunitas lain dan juga yang ada di Cianjur pada ya antusiasnya lumayan dan terbukti sekarang lah ya karena memang dadakan gitu. Teman-teman banyak yang datang juga ya mudah-mudahan berjalan lancar aja sih. Oke, jadi untuk spesifiknya nih, tujuan event ini sebenarnya apa sih? Apa yang ingin apa ya, istilahnya disampaikan terus apakah share dengan teman-teman semua di sini? Mungkin yang menjadi latar belakang sih setelah kita dari Bandung tuh datang ke Cianjur +7. Terus kita udah beberapa kali melakukan agenda khususnya di Desa Wanujaya, mulai dari bantu logistik warga, terus hunian sementara juga, terakhir MCK. Ditambah kita lebih ke ngajak main anak-anak sih, dan itu yang memang jadi fokusnya Rumah Bintang Rugin. Setelah mungkin di 3 fase awal, terus ya ternyata kondisi di lapangan memang belum baik-baik saja gitu kan. Dan ini lebih ke bentuk ikhtiar kita lah, fundraising bersama, ngajakin teman-teman untuk lebih banyak yang terlibat, karena harapannya ke depan mungkin ini jadi pintu awal untuk kita berkolaborasi bersama ya. Mungkin pun dengan di Bandung lintas genre kita antar komunitas ya, karena ketika bicara kita perbedaan nggak akan pernah nyambung ya, betul. Tapi kalau kita ngomongin persamaannya ya kita pasti akan nyambung lah gitu, mau dari komunitas apapun gitu. Yang terpenting adalah benang merahnya solidaritas dan kemanusiaan itu sendiri. Judulnya juga lebih ke kemarin apa ya, mungkin Mas Ejot lebih gampang kalau bikin judul ya, kan sebagai musisi ya. Kalau saya kan enggak susah, agak susah. Kemarin lebih adalah hari H, terus sesuai goncangannya juga gitu ya, bahwa sampai saat ini warga Cianjur masih struggling gitu dengan kondisi bencana itu. Dan yang jelas sih masih banyak warga yang mesti kita dampingi bersama gitu. Itu apa pertanyaan? Apa lagi? Ya, jadi tujuannya sebenarnya event ini itu apa gitu? Untuk eventnya sendiri tujuannya lebih ke apa ya? Karena kan kita datangin narasumber, ya. banyak narasumber dari warga yang terdampak dan juga dari teman-teman relawan. Pertama agar mungkin tidak semua orang yang terlibat untuk jadi relawan, tapi lebih menitik beratkan bahwa sharing session penjelasan suka duka jadi relawan. Ya. Itu pertama. Kedua, mengajak bahwa kata Mas Dani tadi lebih ke solidaritasnya, kemanusiaannya itu yang dibangun. Mau itu dari mana, kemanusiaannya dari yang dibangun. Dan juga apa sih namanya? Nanti juga di hari kedua itu juga kita ada sharing session juga ya Mas Dani. Nah itu lebih ke bagaimana menjelaskan bagaimana untuk menghadapi bencana. Maksudnya lebih ke apa sih namanya tuh? Ya mungkin ada gambaran buat mitigasi bencana. Nah itu sama apa yang harus didonasikan, karena tadi juga mengingat pernyataan Mangik itu tentang bahwa apa yang diberikan itu mungkin ada berkah dan juga masalah. Ya, gitu. betul. Nah, lebih ke situ sih sharingnya, apa yang bisa diberikan, apa yang jadi harus tepat sasaran dan tepat gitu sih. Mungkin tambahannya sih kalau tadi ada kata relawan, sebenarnya orang-orang yang semua terlibat di sini adalah relawan. Ya. Baik teman-teman di sini juga kan ya, teman-teman yang fokus di media untuk mengabarkan situasi terkini Cianjur seperti apa kepada halayak luas gitu ya. Dan bicara relawan tidak hanya orang-orang yang harus terjun ke lapangan, bahwa semuanya punya peran, ya, termasuk kayak teman-teman musisi
bahwa ketika charity ya kita sepakat bahwa di donasi itu tidak hanya selalu berupa uang ya, tapi teman-teman musisi punya karya ya kayak di sini perform terus mungkin ada sambil kayak selain apa itu bentuk support dari teman-teman juga gitu, baik kayak stand up comedy itu kan intinya semua orang punya porsinya masing-masing, semua orang bisa support tanpa harus menghilangkan karakter masing-masing. Misalkan dari teman-teman motor ya udah jangan menghilangkan karakter sebagai anak motornya, mungkin bisa sebagai bantu. Oh, anak motor bisa jadi tim logistik nih ngangkut ke titik sana gitu kan, itu semua bisa jadi kolaborasi orang. Ya, menambahkan juga kayak narasumber yang di season sekarang ini kan ada Mehmet Domestic Doctrine juga. Dia bergerak dengan gerilya sama anak dan istrinya. Betul kata Mas Dani tadi. Istilahnya kalau berdonasi memang bukan hanya bentuk uang materi, tapi istilahnya berbagi keceriaan, terus berbagi apapun itu. Istilahnya mereka punya karakter ini masing-masing ya. Jadi cara masing-masing. Bukan hanya materi yang harus dibangun tapi juga mental. Iya. Healing trauma. Ya, gitu. Jadi apapun itu silakan bergerak sesuai dengan ini masing-masing. Mau itu berbagi kayak berbagi burgernya, terus berbagi keceriaan dengan misalkan ada salah satu teman kita yang memang dia bikin panggung sendiri di tenda-tenda untuk berkomedi menghibur ibu-ibu dan anak-anaknya gitu. Itu sih. Kalau dulu di Bandung itu sampai teman-teman musisi ada efek yang nggak kepake emang nggak dilelang gitu. Terus ada juga yang memang dia bikin artwork terus emang nggak mau dijadiin kaos menjadi apa, itu mah didonasiin aja. Jadi memang kita ngebuka kesempatan untuk teman-teman ikut berkolaborasi gitu. Dengan sekreatif mungkin ya. Ya, karena dengan kita bisa merangkul banyak teman-teman, mungkin keran donasi juga bakalan lebih terbuka. Karena kan tidak bisa dipungkiri juga kredibilitas juga pasti kan kalau misalkan ada yang memang cedera gitu ya, ternyata ini kemana ya kalau misalkan kita memang selain buka donasi dan selalu terjun ke lapangan juga. Nanti reportnya mungkin bisa di share ya untuk ke teman-teman yang terlibat. Dan tanpa interval apapun. Ya, karena ya kalau kebiasaan kita sebenarnya kita terjun ke lokasi itu tanpa ada embel-embel apapun karena lebih besar dari itu, tidak ada bendera yang lebih besar, tidak ada simbol yang lebih besar selain solidaritas itu sendiri. Dan oke, Cuma ini buat badan yang besar Ya, kalau itu mah lebih ke hobi passion. Oke, buat Bang Dani nih, seberapa kerasa sih buat anak-anak Bandung tentang gempa ini? Kerasa untuk di efek apanya nih? Efeknya mungkin kerasa gempanya atau terdengar seperti apanya ya, gitu. Kalau untuk efek guncangannya sih lumayan besar ya. Beberapa keluarga saat itu memang sampai keluar rumah. Dan itu kan rentetan ya dari hari Sabtu, Minggu, Senin itu betul. Dari beberapa titik dapat goncangan terus dan memang nggak kepikiran gitu sampai wah Cianjur walaupun di darat ya gitu. Nggak kepikiran efeknya bakalan luar biasa gitu, ternyata pas biasa nonton kan. Iya, rame-rame. Biasa ngiluan pray for saham. Karena kan mungkin kalau bicara skala lebih besar Lombok. Ya, betul. Karena kan untuk Rumah Bintang Rubin dan SSB itu mulai dari Lombok, Selat Sunda, terus Palu juga. Jogja juga, dan memang kayak kemarin di 3 titik di Wangunjaya itu kayak ajang reunian ya. Teman-teman dari Lampung, teman-teman dari Lombok, teman-teman dari Gambung,
ikut terlibat dan mungkin mereka merasakan hal yang sama dulu ya. Jadi di balik bencana teh iya, ya, dan ketika nyampe titik mereka udah nggak harus ini enggak, mereka udah kepikiran kayak anak-anak Lombok. Dari Lombok udah bawa terpal 400 meter datang ke sini udah langsung bikin hunian sementara. Ini udah berpengalaman yang memang representatif gitu karena seminggu di awal kan hanya terpal biasa yang mungkin biasanya dipakai moe pare gitu ya. Terus kiri kanannya masih kosong dan kabar di seminggu pertama tuh kan kayak banyak anak-anak yang mulai kena gejala ya, dan itu kayak hunian sementara itu jadi fokus utama kita dulu karena nggak cuma berbagi mie instan dan apa gitu ya, bahwa hunian sementara juga itu merupakan hal yang ya urgensi juga ya. Dan itu sangat dibutuhkan sekali. Ya. Oke. Next ini bakal bikin event charity kayak gini lagi atau lebih dari gini buat siapa yang membutuhkan nggak kira-kira? Yang bukan kita mengarahkan ada sebuah bencana ya. Kalau misalkan kita melihat kondisi Indonesia sebenarnya Ya. uang kayak bencana gitu ada, cuman kan nah itu ketika bencana itu kan bisa dipelajari dengan kita belajar mitigasi bencana. Jadi mungkin ya semoga mah jangan ada bencana lagi. Tapi kan ketika berkegiatan gini hasil dari fundraising kita nggak selalu untuk bencana. Masih banyak homeless di jalan, masih banyak anak-anak yang memang tidak dapat hak berpendidikannya. Dan intinya ya bicara kemanusiaan banyak hal ya. Gitu. Kalau kita sih di Bandung mungkin bakalan bikin apa ya? Ya pasti fundraising lagi lah, karena fokus kita sekarang itu adalah Cianjur. Bukan berarti kita mengesampingkan kayak kemarin Sukabumi gempa, terus Garut gempa juga ya, kita melihat gitu, oh kondisi di Cianjur karena kita terjun langsung di lapangan, makanya kita berani ya. Itu kita sendiri sebenarnya agenda akhir tahun itu kita ke Lampung, karena kita ada agenda rutin di tanggal 21 Desember itu kita menghadiri undangan Malam Istighosa peringatan tsunami Selat Sunda di Kalianda, Lampung Selatan. Kemarin makanya teman-teman dari Lampung kesini ngobrol, mungkin lihat juga kondisi, dan ini mungkin lebih hujan gitu ya, ditunda dulu ya motoran ke Lampungnya, ke Cianjur aja dulu lah bolak-balik gitu. Ya mumpung ya dekat juga lah dari Bandung gitu. Jadi ini berarti seluruh Indonesia gitu Pak? Bisa atau gimana? Kalau misalkan ngerespon sih, kalau bicara solidaritas sosial Bandung itu adalah gerakan yang memang dibuat merespon pandemi. Awalnya. Cuman ya pandemi kan nggak tahu sekarang masih ada atau enggak ya si corona aja gitu. Tapi kan kita masih berkegiatan gitu kan, yang dari awal kita bikin dari 3 dapur umum sampai 15 dapur umum, terus bikin juga sampai 16 simpul kebun warga. Terus kita inisiasi hal-hal lain lah, kayak akhirnya ngerespon ada teman-teman yang memang dari dari kesehatan ya. Kayak terakhir mungkin kita masuk almarhum Posa juga kita bikin fundraising juga, kita bikin sablon donasi ya. Pada akhirnya nggak selalu bicara masak, dapur umum dan pandemi ya, tapi banyak isu yang lebih luas. Kalau misalkan laporan yang WhatsApp ke saya, kontrakan habis, terus ya banyak lah gitu di luar ekspektasi gitu ya. Kita juga kontrak lumayan gitu. Jadi ya memang banyak gitu, dan ya kita tuh bukan dinsos ya, gitu. Kita mau kolektif gitu. Iya, setidaknya dari kawan-kawan terdekat bisa kita respon bareng-bareng. Dan mungkin PR-nya untuk teman-teman di Cianjur setelah ini kedepannya apa ini? Yang jelas ini jadi pintu awal untuk kita berkolaborasi bareng. Ya kedepannya mau ada bencana atau enggak ya kita mah silaturahmi aja gitu berkegiatan. Ya pada intinya sih menjelaskan sedikit ya tambahan. Jadi teman-teman dari Bandung ini istilahnya membuka gerbang untuk kita berkolaborasi gitu. Jadi harapan mereka dan kita juga intinya ingin lebih bukan hanya sekedar ini aja bergerakan tuh gitu. Apapun itu kegiatannya ya kita mesti bergerak bersama aja. Cuman untuk saat ini fokus di sini kita ngawal terus sampai
masyarakat ataupun korban yang terdampak kondusif. mungkin sudah kondusif atau mendapatkan rumah yang layak. Iya. Kalau misalkan event kayak gini mah lebih ke tematik ya gitu, karena salah satu bentuk ikhtiar aja lah gitu. Kalau teman-teman di Bandung mungkin selain sablon donasi, kita sempat bikin rutin tuh udah 2 tahun terakhir kita bikin kompilasi ya, kita memfasilitasi teman-teman musisi untuk ikut terlibat dan responnya lumayan, berarti kan spiritnya udah sampai ke teman-teman di musisi juga bahwa mereka kolektif untuk menggunakan 100.000 ngasih karya, ngasih tulisan untuk ngerespon, kita cetak, kita kasih satu buat arsip, dan kita tidak muluk-muluk dan hasil penjualan sebenarnya dari teman-teman yang terlibat itu pun kita udah dapat hasil bahwa mereka udah punya spirit yang sama dengan kita. Iya, oke. Next ada event selain charity kah buat Mas Dani atau maupun Mas Ezon buat kedepannya? Setelah di sini 2 hari, rencana kita bakalan bikin activity di titik lokasi di Jaya. Jadi kita ngajak tahun baruan anak-anak di sana lah. Gitu. Kita nyiapin makanan sehat, kayak terus pengen ngajak nobar juga teman-teman gitu, terus bakar-bakar naon gitu ya, sampah atau naon gitu ya. Kalau ada sosis kita bakar gitu ya. Siapa tahu ada teman-teman yang mau sosisnya ditekel ke kami, go gitu kan, kita mau ngebuka aja mangga gitu. Dan yang jelas ya untuk teman-teman yang di sini maupun di Bandung juga kita selalu mengabarkan bahwa kabar dari lapangan itu seperti apa ya. Nah, ketika kita bicara logistik harus memang disinkronkan warga butuhnya apa. Betul. Ketika kita nyiapin banyak dari sini terus warga kita udah terpenuhi kan jadi mubazir juga ya gitu. Terus kayak kemarin sempat pakaian bekas bapak-bapak terus di sini nurunin di sana ngebakar gitu kan bingung gitu. Terus ya itu kadang jadi ajang ya. Ketika bencana tuh ajar kayak buang pakaian gitu. Nah kan ya itu pentingnya tim assessment itu karena kita dari tim Bandung itu seminggu di awal hanya mengirimkan 2 orang untuk assessment awal data. Jadi ketika saya kemarin fokus di Bandung di posko nyiapin kebutuhan yang memang report dari lapangan, mesti ada A, B, C, D gitu, termasuk kayak makanan anak, makanan sehat, tetap gizinya kita juga perhatikan gitu kan, nggak pagi mie, siang pop mie, malam naon deh gitu kan, beda rasa gitu ya. Akhirnya kan memicu hal-hal lain juga ya, penyakit baru lain lagi ya. Paling kalau untuk momen sekarang dari teman-teman Bandung mau bikin tahun baruan bareng lah ya. Tapi kalau untuk di luar momen donasi ini atau gempa ini, kedepannya mungkin ada beberapa kepikiran planning buat bikin lebih kayak talk show lagi lah ya. Saling menguatkan lah. Nah gitu. Nah seminar mah kayak motivasi ya gitu kan. Dan kita mah nggak bisa ngomong motivasi lah gitu, mengalih ketek gue. Oh iya, satu lagi kita berencana bikin perpustakaan warga di sana ya. Jadi untuk teman-teman yang mau berdonasi buku bacaan anak, alat sekolah, terus kita juga lagi nyiapin paket sekolah anak, mulai dari tas, buku sampai ke tumbler, semuanya dapat gitu. Karena ini kebiasaan kita bahwa ketika bicara anak, semua berkesempatan yang sama untuk dapat itu. Panjang umur. Buat kalian juga yang mau berdonasi bisa ke rekening yang udah ada di flyer nanti. Nanti kita ada di situ. Nah mungkin juga teman-teman bisa kayak teman-teman di sini ada beberapa tongkrongan. Ya mungkin si tongkrongan bisa jadi dropbox buku gitu. Jadi teman-teman kayak ini di Pos Populi nanti kita bikin dropbox buku yang mau donasi simpan di sini. Tadi tongkrong mana simpan lagi. Misalkan tiap akhir pekan 1 orang bawa karung angkutin. Kan itu lebih menarik lah gitu. Ya, jadi semuanya juga bisa ikut terlibat. Apapun itu, yang penting masih layak. Ya. Jangan lap di bikin. Ya, Juga jadi ambigu. Dan kebutuhan juga ya ketika bicara donasi buku.
kayak buku paket gitu ya, yang udah dijawab semua gitu kan, kadang ada hal yang memang perlu atau enggak gitu ya, Sibuk ke Ramadan ya ya. kayak gitu lah. Mesti jadi tanda tangan. Jadi harus menyesuaikan sama. Ternyata pas ada donasi buku diary kan tuh. Jadi nyari baca tentang mana itu. Niatnya mungkin menginspirasi gitu ya. Oke, thank you Mas Dani, Ya. Mas Enzo, terima kasih udah datang ke Cianjur. Ya. Terima kasih juga udah mau ikut ngobrol bareng kita Hegemoni TV, dan tentunya buat kalian yang mau charity bareng Hegemoni atau yang ada di sini, kalian bisa hubungin kontak yang ada di flyer di sini ya. Ya. Oke. Ya, terima kasih sekali lagi, salam Siap. buat anak-anak semua, semoga sehat selalu. Amin. Untuk semua warga Cianjur, semoga mentalnya bisa bisa bangkit kembali loh. Amin. Semoga rezeki yang semua telah hilang, yang rumah yang runtuh dan lain sebagainya bisa cepat terganti. Amin. Ya. Oke. Terus kita kawal ya. Terus kita Karena kawal. healing terbaik adalah solidaritas. Betul, betul. Ya, Saya, Terus. saya Ega. ya saya Dalang. Terima Kita kasih. pamit. Yuk. Make love, not war. Peace.